bukan standar ya, ini rakitan. Gimana Bang, GPS-nya sudah terkunci? Ready to fly. What? Oh, ready to fly. To play. Kata Bang Odet, ready to fly. Oh, ready to fly. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro and guys, dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia. Apa kabar semua? Kembali lagi kita bertemu dalam video dokumentasi dan sedikit bagi-bagi ilmu ya, bagi yang belum mengenal, khususnya pilot-pilot yang baru menggunakan satu jenis motor saja. Nah, ini ada kita bisa saling berbagi informasi perihal motor-motor yang bisa digunakan untuk quadcopter atau yang biasa disebut drone. Ada beberapa yang bisa kita ketahui. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 motor yang berbeda, tipe cafe juga berbeda. Oke, kita mulai dari motor yang paling kecil, yaitu ini adalah motor original SJRC F11. Nah, ini ukurannya 1806. Oke, ini 1806, KV-nya adalah 1800 KV. Dan di sebelahnya ini adalah motor 2008. Ini punya Vimy X8 SE. KV-nya adalah 1128 ya, sekitar segitulah, 1128 sampai 1150, kurang lebih sekitar itu. Tipenya 2008. Dan ini adalah motor DJI Mavic Pro. Ini juga sama dengan Vimy, yaitu 2008. Hanya saja ini KV-nya berbeda dengan Vimy. Kalau DJI Mavic Pro itu KV-nya adalah 1400 KV. Baik, selanjutnya ini yang lebih besar dari semuanya. Ini yang biasa saya gunakan di SJRC ya. Ini tipenya adalah 2204. 2204, KV-nya 1800 KV. Dan di sebelahnya ada yang diameternya sama tapi lebih tinggi. Dia angkurnya lebih tinggi dan fisiknya lebih berat. Fisiknya lebih berat, diameternya sama, yaitu motor punya DJI. Ini 900 KV ya, bisa kelihatan ya, 900 KV. Tipenya adalah 2212, kurang lebih seperti itu. Dan di sebelahnya yang lebih besar lagi, besar tapi ramping, ini adalah motor 2807 1700 KV. Baik, untuk keenam tipe ini, tipe dan KV, artinya tipe ini ukuran, KV itu artinya putaran, maksimal putaran. Kita akan membahas perihal bagaimana cara kita mengidentifikasikan ukuran dari tipe motor ini. Dan perihal KV, untuk memeriksanya itu memang dibutuhkan alat. Namun saya akan fokus saja untuk membahas motor-motor yang bisa digunakan untuk SJRC F11. Jadi fokus untuk itu saja, yaitu yang ada di kisaran 1700 sampai 1900 KV. Nah, itu yang paling cocok untuk SJRC, tergantung kebutuhan, daya angkat dan penggunaan baterai yang dibutuhkannya itu berapa.
Jadi tidak sembarang kita pasang motor aja yang sedang terus ngejar durasi terbang. Itu memang ada rumus dan hitungannya, tergantung dari daya angkat atau thrust si motor itu sendiri. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih mana saja motor yang dikira-kira itu cocok untuk mengejar flight time dan juga kestabilan dalam penerbangannya. Baik, sebelum kita membahas perihal ukuran, kita coba lihat ini keenam motor ini, kita timbang masing-masing berapa sih beratnya. Oke, kita langsung coba timbang saja. Ini plus minus ya, karena ada kelebihan kabel ya, mungkin kita bisa kira-kira saja beratnya itu. Kalau misalkan yang kabelnya lebih panjang, estimasi perkiraan pasti kabelnya akan total bobotnya akan lebih berat. Namun ya tidak terlalu signifikan di perbedaannya itu dari kabel, tapi lebih signifikannya itu dari fisiknya, yaitu ada angkur dan magnet dan juga fisik si motor itu sendiri ya. Baik, ini pertama SJRC, motornya 1806 1800 kV. Kita coba sama-sama lihat timbang ya. Beratnya itu 21 gram, dan motor Vimy 2008 1128 kV, beratnya 26 gram. Ini motor DJI Mavic Pro 1400 kV, sama masih 2008 juga tipenya. Kita coba kabelnya dibuat lebih ringkas supaya ya 29 gram. Ini kemungkinan kabelnya yang membuat total bobotnya lebih berat, tapi dikira-kira saja. Kalau misalkan 2008 yang mau diukur motornya saja, timbang itu motornya aja kurang lebih sekitar 26 gram ya. Dan ini adalah motor 2204 1800 kV ya, 23 gram, kurang lebih sama ya dengan motor punya Vimy. Masih beratan punya Vimy. Jadi 2204 itu lebih ringan fisik ini, hanya 23 gram, sudah ada kabelnya pula lagi. Baik, setelah itu motor 920 kV 2212, ini punya DJI Phantom, beratnya 50 gram, dan motor untuk drone FPV yang biasa digunakan untuk drone FPV ini 1700 kV, mereknya IMAX Eco 2 series, 1700 kV 2807 1700 kV. Ini kabelnya juga lumayan berat, tapi kita coba timbang saja sama kabel, yaitu 54 gram. Jadi beda-beda tipis ya dengan punya DJI Phantom, 50 gram, dan ini 54 gram. Ada pengaruh dari kabel juga, tapi kurang lebih ya sekitar 50 gram. Baik, selain bobot atau berat, kita akan sama-sama mencari tahu kenapa sih disebut 1806 2008. Nah, itu adalah tipe atau ukuran dari angkur pada motor itu sendiri. Jadi untuk mengukurnya itu seperti ini, Mas Bro and guys.
ini bukan diukur dari diameter luarnya, tapi diukur dari angkurnya. Ya, kita coba ukur dari angkurnya ya. Ini 1806. Kita jadi diameternya itu 18 mm. Kita ukur sekitar. Nah, kita tahan di 18. Jadi diukur dari angkurnya itu, nah seperti ini. Iya, nah ini angkurnya. Ya, tepat angkurnya itu ukurannya 18 mm. Jadi 18 itu 1806, yaitu 18 adalah diameter angkurnya dan 06 itu adalah tinggi dari angkurnya. Nah, jadi ini yang dimaksud 06 itu yang ini. Nah, di bidang ini. Jadi pinggiran angkurnya itu adalah 06, artinya 06 itu adalah 6 mm. Jadi kalau misalkan kita ukur 6 mm, ya. Nah, jadi kurang lebih angkurnya itu selebar 6 mm. Nah, jadi begitu Mas Bro and guys, dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia. Untuk mencari tahu lebih detail lagi, memang ada speknya juga ya, kita bisa lihat speknya. Tapi untuk mengetahui kenapa sih ini disebutnya 1806, kenapa sih ini disebutnya 2008, dan ini juga sama 2008, dan ini 2204, itu bisa kita ukur dari ukuran angkurnya. Dua angka pertama adalah diameter, dan dua angka terakhir adalah tinggi angkurnya itu. Baik, ini ada sedikit yang bisa di-share perihal angkur yang kita bisa lihat langsung ya. Kemarin kan ada motor yang rotornya itu sampai lepas ya, jebol lah bahasanya. Jebol bukan dari gulungannya jebol, tapi karena pinnya ini lepas, jadi rotornya hilang, sehingga membuat drone itu jatuh dari ketinggian 120 meter. Nah, ini dia, ini yang disebut angkur. Angkur ini yang diidentifikasikan sebagai ukuran yaitu 2204. Nah, itu dari ukuran angkur inilah yang membuat motor itu disebut 2204. Nah, ini 22. Nah, begitu Mas Bro and guys. Jadi diameternya itu adalah 22 mm, artinya dua angka pertama ini diameter 2,2 cm atau 22 mm. Ya, untuk 22 diameter luarnya, dan 04 itu artinya 4 mm. Nah, ini sampingnya, ini tinggi angkurnya ini adalah 4 mm. Kita bisa ukur saja kira-kira 4 mm segini, bisa kelihatan ya, ini 4 mm, itu lebarnya segini, 4 mm. Oke, sudah jelas ya Mas Bro and guys, dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia. Ini tinggi angkurnya itu adalah 4 mm. Jadi kalau disebut tinggi, saya nyebut tinggi karena ini kan menghadap ke atas.
mungkin bisa juga dibilang lebarnya gitu. 04 artinya 04 itu 4 mm. Nah ini bisa kelihatan ya, 4 mm, dan diameternya adalah 22 mm. Dan begitu pula untuk ukuran-ukuran yang lainnya juga, apabila sudah ada keterangannya ini adalah 1806 atau yang lain-lainnya ya, 2204 mungkin barangkali yang lain-lainnya, itu kita bisa identifikasikan, kita ukur saja angkurnya menggunakan sigmat. Itu dari diameternya itu kelihatan, dari sini kan kelihatan nih angkurnya, itu kita bisa ukur angkurnya itu tidak lebih lebar dari diameter bagian dalam magnetnya itu. Jadi bisa kelihatan kok, kita bisa ukur. Perihal kafe, untuk memeriksa kafe memang ada alat khusus yang bisa digunakan untuk mengukur kafe putaran motor itu dengan satuan tertentu. Namun demikian, khusus untuk pengguna SJRC itu motor yang bisa digunakan adalah motor spek 1800 kV yang paling tepatnya. Nah, range-nya atau kisaran kira-kiranya itu antara 1700 kV hingga 1900 kV. Baik, itu jadi kalau dengan kV sekitar 1700 sampai 1900 itu, atau tengah-tengahnya 1800 kV, itu pasti cocok dengan SJRC. Yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah jenis propeller, apakah ini bisa digunakan atau tidak. Selain itu juga kebutuhannya untuk berapa P baterai. Jadi P itu satu baterai itu adalah rangkaian 3S. Misalkan mau menggunakan 2P, nah kita gunakan 2204 1800 kV itu bisa, atau 2207 bisa, bahkan 2008 pun bisa. Dan saja untuk thrust atau daya angkat itu masih tergantung dari propeller dan kemampuan putaran si motor itu sendiri. Jadi 1800 kV itu sanggup nggak dia memutar sampai bahasanya itu sampai mentok gitu 1800 kV. Jadi 1800 kV itu tipe, tapi belum tentu bisa sampai mentok, tergantung dari S-nya si baterai itu sendiri dan juga gulungan dari kawat yang digunakan untuk motor. Nah, sedikit informasi saja, tipikal ini berbeda tipikal ya. Tipikal yang torsinya besar adalah tipikal yang lebar tapi tipis ya. Dan dia lebar tapi tipis. Sedangkan tipikal untuk RPM yang bisa benar-benar mencapai sampai sebenarnya itu adalah tipikal angkur yang lebih tinggi. Baik Mas Bro and guys, demikian yang bisa disampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat, tebarkan ilmu, manfaat dan kemaslahatan kebersamaan kita. Semoga video ini bisa menginspirasi. Akhir kalam, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.